Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Soraya, mahasiswi Universitas Subang, program Studi Sistem Informasi, dengan nomor pokok D1A 200046. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi oleh pengarang Dr. Ujang Tjarda, SH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku ini dengan menjelaskan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 1. Landasan pendidikan Pancasila. 2. Tujuan pendidikan Pancasila. B. Rumusan Pancasila. 1. Rumusan Pancasila secara etimologis. 2. Rumusan Pancasila secara terminologis. 3. Rumusan Pancasila secara historis. 4. Rumusan Pancasila secara sosiofilosofis. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objek ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila bersama dengan bendera negara Sang Merah Putih dan bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Keempat simbol negara tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu hukum yang mengatur mengenai keempat simbol tersebut, sehingga terjadi persamaan interpretasi mengenai simbol-simbol negara dimaksud. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. Filsafat dalam pengertian ilmu filsafat adalah suatu ilmu yang membahas atau menyelidiki objek kajiannya secara mendalam sampai diperolehnya esensi hakikat untuk memperoleh kebenaran. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat sebagai jati diri bangsa Indonesia. 2. Susunan satuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. 3. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Konsep dasar itu adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran serta dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai subjek maupun objek. D. Landasan filsafat Pancasila. 1. Landasan ontologis Pancasila. 2. Landasan epistemologis Pancasila. 3. Landasan aksiologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Hubungan yang sistematik antara nilai, norma, dan moral yang pada gilirannya ketiga aspek tersebut terwujud dalam satu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia paham kemanusiaan sebagai yang dirumuskan dalam sila 2 itu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang dimaksud dengan sila 2 diliputi dan dijiwai oleh sila 1. Begitu pula hanya dengan sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila 2, 3, 4, dan sila 5 pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila 1. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sebagai ikatan budaya, kultural, bond, yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagai telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti demokrasi Pancasila adalah bahwa rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut serta secara efektif menentukan keinginan-keinginan serta pelaksanaan keinginan itu dengan turut serta dalam menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai penduduk serta warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak asasi manusia dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia. 4. Hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Philosophische Grundlage. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi, walaupun dalam lingkupan pengertian reformasi total, harus dimiliki platform dalam sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan dan cita-cita serta platform yang jelas, dan bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut. Sekian resum dari buku ini, saya bikin untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.